Selebrasi di patok ayam. Kali ini gue bakal nge-recap El Clasico malam minggu kemarin. Kita bahas dari starter kali ya. Starter itu kalau Barcelona sama persis kayak waktu lawan Munchen. Lebih ke 4-2-3-1, kipernya Inaki Peña, backnya sama Kubarsi, Inigo Martinez, Konde, Balde, gelandang duanya Pedri sama Casado. CAM-nya di starter itu Fermin Lopez. Kanannya Lamine Yamal, kiri Rafinha, depan Lewandowski. Nah, kalau Madrid karena dia Rodrigo-nya cedera, itu kayaknya dia lebih ke 4-4-2. Gue pikir bakal tetap 4-3-3, si Valverde-nya yang ditaruh di sebelah kanan. Tapi kalau ngelihat dari gamenya kemarin, kayaknya enggak sih. Dia itu lebih ke 4-4-2, dua depannya si Mbappe sama Vinicius, empat gelandangnya ada Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, sama Valverde. Nah, backnya itu Mendy, Rudiger, Militao, kanannya Vasquez. Nah, itu gara-gara si Carvajal lagi cedera kan. Nah, kenapa gue bilang dia 4-4-2? Karena kayaknya dia niatnya si Ancelotti itu buat nyerang sebelah kanannya, nggak mau ngandelin Vasquez yang maju ke depan. Jadi Valverde-nya nggak begitu ngelebar ke kanan. Tapi kenyataannya pas di game, si Vasquez ini malah diincer lah sama Barca. Karena dia defense-nya kurang kan. Malah jadi titik kelemahannya si Madrid kemarin. Oke, coba gua sambil lihat highlightnya. Kita recap dikit-dikit. Ini merupakan El Clasico pertamanya Mbappe dan berupa kekalahan. Mungkin niatnya dia tuh begini-begini ya, seenggaknya dia selebrasi kan, dia golin gol pertamanya di El Clasico gitu. Cuman dia nggak tahu aja taktik Hansi Flick. Nah, di awal-awal Lamine Yamal sempat dapet kesempatan one on one, tapi dia kayak buru-buru langsung nge-shoot dan tapi kayaknya offside dikit, ketangkap juga sama Lunin. Si Madrid ini jadinya sama Vinganya lebih ke kiri, Valverde, Tchouaméni yang tengah, Bellingham yang sebelah kanan. Nah, kadang-kadang karena si Vasquez ini defense jelek, Bellingham tuh turunnya jauh banget ke belakang sampai buat backup kanannya. Mbappe sempat ada peluang, operan dari Kamavinga ke Mbappe, terus Mbappe tiang dua ke Bellingham, yang walaupun ternyata kalau dilihat lagi ketepis juga sama Inaki Peña, belum ngelewatin garis, jadi belum gol. Dan ternyata offside juga Mbappe. Ini totalnya di match ini Madrid itu offside 12 kali pokoknya. Gila banget. 8-nya Mbappe. Gila nggak tuh? Kena mental dia. Awal-awal tuh babak pertama Barca itu banyak megang bola lepas, lebih ke nunggu nunggu Madrid nyerang, terus bola dari kiper baru Barca main. Ini
peluangnya Vinicius. Ini kali ini nggak offside, dia udah bagus ngelewatin 2 orang, tapi shootnya bapuk banget. Dan di situ posisinya ada Bellingham yang kebuka lebar, dia juga minta bola. Ada Mbappe juga di kanan, dia minta bola, tapi dia lebih milih shoot. Tapi lihatlah shootnya kayak gitu, padahal dia katanya salah satu favorit pemenang Ballon d'Or. Tapi masa begitu? Yakinkah? Ini ada kaki Pedri diinjek sama Tchouaméni. Untung dia masih lanjut main ya, full. Oh, nggak full ding, diganti Gavi ya terakhir. Ini Pedri pun sempat ada peluang nge-shoot dari jarak jauh, tapi masih ketepis sama Lunin. Terus di rebound sama Rafinha, tapi kena blok. Babak 1 Barca tuh masih nggak jelas gitu ya permainannya. Nyerangnya masih rada bingung dan nggak jalan. Nah, ini ada gol Mbappe yang dia selebrasi gini-gini karena dia ngechip bolanya. Di sini gue juga mikir emang udah kejebolan, ya udah 1-0 aja gitu. Tapi masa iya offside trapnya Hansi Flick nggak dicoba, nggak dicek, ternyata bener offside. Ini ada percobaan Lamine Yamal capping terus nge-shoot ala-ala Messi tapi masih ketinggian. Jadi babak 1 masih 0-0. Barca pun mainnya masih nggak jalan lah menurut gua. Tapi emang gue lihat salah satu faktornya si Fermin Lopez ini. Dia emang kayaknya lebih nyaman main di CM kali ya dibanding attacking midfielder gitu. Nah, babak kedua masuk De Jong, ganti dia. Nah, yang lebih naik jadi attacking midfieldernya si Pedri. Nah, itu baru tuh mulai menarik tuh gue lihat. Dan pesannya Hansi Flick pun di halftime, ternyata Hansi Flick ngasih pesan di halftime. Dia ngasih 2 poin. Yang pertama, pemainnya disuruh ilangin rasa takutnya pas lagi megang bola, karena itu yang mengakibatkan kehilangan possession gitu. Nah, yang kedua, kita serang lewat Vazquez. Nah, itu kuncinya. Ternyata emang udah dipikirin sama Hansi Flick. Dan hasilnya 4 gol tuh di babak kedua. Nah, ini ada percobaan jarak jauh dari Lamine Yamal. Ini pemain-pemainnya kemarin ngelihat kiper yang maju dikit, mau langsung coba di shoot dari jauh gitu. Nah, ini ada gol pertamanya, Operan Casado. Kurang di highlight ya di sini. Padahal bagus banget. Sangat on point dan lepas dari offside. Nah, itu yang bikin nggak offside harusnya si Mendy ya. Ya, finishingnya nggak usah ditanya lah, Lewandowski. Walaupun nanti ada tuh yang bikin Hansi Flick sampai guling-guling. Tuh, ngelihat kiper yang maju dikit langsung di shoot dari jarak jauh. Ngetes gitu ya. Nah, ini lewat kiri lagi. Lihat yang jaga Balde yang turun buat nutup si Balde jadinya Bellingham. Karena Vazqueznya udah terlalu naik, positioningnya salah. Nah, akibatnya langsung gol. Lewandowski lagi. Sundulan cantik ini. Pojok kanan bawah. Crossingnya juga bagus si Balde. Sundulannya juga bagus. Sebelumnya yang gol pertama pun
yang nempel Lewandowski lagi si Vasquez kan, tapi dia lepas tuh. Ini ada kesempatan peluang Mbappe, tapi masih ditangkap sama Inaki Peña. Ini di El Clasico kali ini Inaki Peña kayaknya kerasukan Ter Stegen ya. Dititipin jimat-jimatnya ke Inaki Peña. Modric masuk babak kedua ganti Tchouaméni. Nah, ini ada peluang bagus banget dari Madrid, umpannya Vinicius juga bagus dan gak offside. Tapi lagi-lagi Inaki Peña positioningnya, timingnya pas banget, jadi masih bisa ketepis tuh tendangan Mbappe. Nah, ini ada peluang yang sangat besar dari Lewandowski. Dia udah 2 gol, kalau dia golin lagi bisa hat-trick. Ini lagi-lagi peluangnya awal mula serangannya dari kiri ya. Ini Olmo bawa bola di tengah-tengah dua backnya, terus Rafinha lari di belakang Vasquez. Vasquez nggak lihat-lihat tuh, diumpan ke tengah-tengah backnya, dapatlah Rafinha, dioper ke Lewandowski, gawang kebuka lebar, dia nendang kemana tahu. Ini Hansi Flick aja sampai roll belakang ini. Udah mana bisa hat-trick. Gawangnya kebuka lebar, kosong. Bisa-bisanya kena tiang. Nah, ini juga ada peluang lagi tuh dari Lewandowski. Ini harusnya sih kalau lebih tenang nendangnya bisa jadi gol ya. Bisa golin 4 dia di match ini. Tuh umpannya Lamine Yamal udah bagus banget. Nendangnya ke atas loh. Karena di posisi ini masih 2-0, demit-demit masih berkuar-kuar tuh. Biasa kan nonton Madrid sampai habis. Nah, tuh kalau 2 peluangnya Lewandowski gol aja dua-duanya. Dia 4 gol. Udah pasti diem itu demit. Nah, ini juga nggak ngerti lah kenapa Bellingham begini. Ini umpannya Modric udah bagus banget. Dan ini back kita rada lengah. Cuman kontrolnya Bellingham untungnya jelek. Jadi dia nggak bisa nendang, malah nggak ketendang malah bolanya. Ada peluang lagi Mbappe. Padahal nggak offside juga kali ini. Tapi ya itu, tiba-tiba Inaki Peña kerasukan. Ya walaupun tendangannya juga nggak begitu pojok ya, tapi tetap aja Inaki Peña ini tiba-tiba save-nya keren-keren banget. Terus juga Inaki Peña ini pas di babak pertama dia banyak banget tuh ngakuin kesalahan, ngoper ke Kubarsi tapi miskom, jadinya out. Nah, sedangkan babak kedua ini dia jauh lebih tenang. Nah, salah satu ini nih, gol ketiganya itu dari Inaki Peña. Langsung dia ngeliat Lewandowski, awalnya udah minta bola ke depan. Lewandowski nggak dapet, bolanya ke Rafinha. Nah, dikontrol, itu lagi-lagi Vasquez nggak bisa defend. Positioningnya ya, dia dikontrol sekali sama Rafinha, langsung kelewat jauh, dioper ke Lamine Yamal. Nah, di sini gue juga mikir Lamine Yamal belum tentu langsung di-shoot. Biasanya di capping dulu, ditahan dulu, karena dia lebih biasanya nge-shootnya pakai kaki kiri kan. Tiba-tiba gue pun kaget, dia nge-shoot pakai kaki kanan, langsung gol lagi. Udah gitu ya selebrasinya kalma ya.
selebrasinya CR. Dia selebrasi begitu di Bernabeu gitu. Langsung ditarik sama Rafinya. Emang kelas ini bocah. Tapi gue selalu bilang si Pau Kubarsi itu harusnya hype-nya segede Lamine Yamal ya di back. Itu dia juga gila banget. Itu beberapa kali yang ngelihat offside trap-nya itu si Pau Kubarsi yang bikin musuhnya offside. Jadi dia marking striker lawannya, tapi ternyata dia ngelihat Inigo Martinez agak di depan, dia langsung agak maju tuh langsung biar offside trap-nya kena. Nah, di sini udah 3-0. Joget dah tuh dia si Lamine Yamal sama Balde. Dia juga pamer behel baru ya. Behel custom khusus buat El Clasico. Warnanya selang-seling merah biru. Ya semoga aja kaki kanannya beneran sebagus itu mulu ya. Nah ini gol keempatnya. Lagi-lagi Madridnya kan juga pressingnya high ya. Nah Rafinya lagi cari ruang nih, mau langsung ke depan. Inigonya ngeliat. Nah itu dia yang marking Vasquez tuh. Ya ini udah 1 lawan 1 sih, ketinggalan dia Vasqueznya. Nah Rafinya malah yang ngechip kan. Jadi selebrasi begini-begini harusnya malah buat dia ini. Ini juga chipnya sebenarnya jelek ya. Pakai kaki kanan dia. Kurang kurang bagus kaki kanannya. Tapi untungnya masuk. Udah 4-0 mah. Udah nggak ada. Ini 4-0-nya juga menit 80-an. Udah nggak ada omongan nonton Madrid sampai habis. Udah nggak bisa. Pokoknya babak kedua kita jauh lebih tenang banget. Terus itu kunci yang paling pentingnya sih, serang lewat Vasquez. Beneran semua gol ada faktor dari dianya. Nah terus ini udah akhir-akhir, Hansi Flick masukin Gavi, ganti Pedri. Lagi-lagi kita nggak bisa lihat Gavi sama Pedri main bareng, entah kenapa. Nah ini emang tugasnya Gavi kayak gini. Dari sebelum cedera juga dia gerasak gerusuk, nekelin orang, dapat kartu kuning juga nggak apa-apa, nggak peduli dia. Nah gue kira baru sembuh cedera agak lebih kalem gitu, langsung mancing si Vinicius, ditarik gitu walaupun dia tahu udah pasti kartu kuning, terus ngadu bacot, terus dikasih gestur kayak gini si Gavi. 4 gol ke Vinicius kan. Trash talkernya kan kalau Madrid Vinicius. Nah kalau Barca tuh emang si Gavi ini. Nah terakhir ini ada peluang juga dari Mbappe walaupun offside, tapi Inakipe-nya save-nya kelas banget. Mbappe-nya nge-shoot yang deket, Inakipe-nya refleks, tangan kanannya kelas banget. Udah matchnya selesai. Gue sih pas nonton bener-bener wah gila, senang banget. Akhirnya awalnya gue mikir walaupun match sebelumnya kita skornya jauh-jauh jaraknya, ya 4-1 lah waktu lawan Munchen. Di La Liga 3-0, sempat 7-0. Golnya bener-bener 3 ke atas gitu. Nah gue mikir lawan Madrid gue pede menang, tapi kayak 1-0, 2-0 karena ini Madrid gitu, ditambah Mbappe. Nah ternyata bener-bener si Hansi Flick ini gila banget sih bawa perbedaannya. Malah jadi 4-0 tiba-tiba. Bahkan bisa 6-0 gitu kalau Lewandowski 2 peluangnya gol. Gila, senang banget sih gua.
benar-benar new era. Akhirnya kita bisa bangkit lagi lawan Madrid. Si Ancelotti bilang terakhir Madrid kalah 4-0 sama Barca, Madridnya juara La Liga sama UCL. Nah makanya semoga aja nih kita tetap bisa mempertahankan posisi di pucuk sampai akhir nih. Ini leg 1 main di Bernabeu, nanti leg 2 main di Camp Nou. Semoga aja makin lebih gila ya Barkanya. Buat decul-decul, selamat bergembira lah kita sampai El Clasico leg kedua. Itu bocah-bocah yang suka adu komen di video.com kalau pas lagi live. Seenggaknya decul bisa ngebacotin demit dulu sampai El Clasico nanti. Asal kita nggak kalah-kalah konyol di UCL, nggak kalah-kalah konyol di La Liga. Harusnya sih season ini bisa bagus ya Barca ya. Seenggaknya kita angkat trofi lah season ini. Semoga. Udah segitu aja recap El Clasico. Match yang sangat-sangat memuaskan bagi kita-kita yang fans Barca ini. Secara permainan juga bagus banget soalnya. Ya udah, makasih yang udah nonton. Visca El Barca.